ada kemudian mengadili nama DPO itu dicantumkan di halaman 134. Nah tiba-tiba menghilang yang duanya dengan alasan fiktif. Kalau misalnya DPO aja fiktif, bagaimana dengan peristiwa sebetulnya yang terjadi? Apakah betul sedramatisir itu? Saka Tatal ditangkap dalam kasus pembunuhan Vina Eki saat masih di bawah umur pada tahun 2016 silam. Saka divonis 8 tahun penjara dan bebas pada tahun 2020 setelah menjalani hukuman selama 4 tahun karena mendapatkan remisi. Dari Cirebon, Jawa Barat, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, pengacara Farhad Abbas akan mendampingi Saka Tatal dalam mengajukan PK untuk kasus pembunuhan Vina dan Eki. Saka Tatal menginginkan namanya direhabilitasi karena mengaku tidak terlibat dalam kasus pembunuhan pasangan sejoli tersebut. Apa saja bukti dan saksi yang dimiliki oleh Farhad Abbas untuk mengajukan PK? Akankah Saka Tatal bisa memenangkan kasus ini? Kita akan langsung bahasnya. Telah bergabung bersama kami ada Farhad Abbas selaku pengacara Saka Tatal dan juga mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Selamat petang semuanya. Kita menuju ke Bang Farhad lebih dahulu. Bang Farhad, sudah sejauh mana pengajuan PK ini dilakukan oleh kuasa hukum Saka Tatal? Selamat sore, Pak Ito, Dokter Pak Ito yang saya hormati. Selamat sore, Mbak. Oke, kami baru saja mendapat surat kuasa dari kemarin dan ditandatangani hari ini, yang mana surat kuasa khusus untuk mengajukan peninjauan kembali dan mendampingi pemeriksaan-pemeriksaan di Kepolisian Daerah Jawa Barat. Oleh karena itu, secara umum saya hanya ingin membahas bahwa jika kita mempelajari putusan pengadilan dan dikaitkan dengan DPO, akan tampak jelas bahwa sebenarnya masyarakat lebih pintar dan pihak dari Kepolisian Daerah Jawa Barat tidak boleh dengan mudah mengatakan bahwa 2 DPO itu telah atau adalah fiktif dan tinggal 1 DPO. Oke. Karena unsur daripada pertimbangan itu sangat jelas bahwa gara-gara ketiga saksi DPO itulah yang membuat hampir semua orang yang dituntut hukuman mati dihukum seumur hidup. Oke. Ini menyangkut hak asasi, apakah mereka pelakunya atau sesuai tidak perbuatan itu dengan hukuman yang mereka alami. Iya, Bang Farhad. Demikian. Bang Farhad, pertanyaan saya belum terjawab tadi. Iya. Sudah sejauh mana proses atau upaya pengajuan PK ini dilakukan oleh tim kuasa hukum dari Saka Tatal? Karena kan sudah beberapa waktu lalu menyampaikan bahwa akan mengajukan PK. Sejauh mana prosesnya? Kan hari ini kami baru mendapat kuasa dan habis meneliti. Kami membedah putusan itu dan kami temukan ada beberapa kejanggalan karena upaya dari awal itu tidak ditempuh sesuai dengan kebiasaan, diantaranya mulai di tingkat banding tidak adanya memori banding. Nah, kemudian hakim menjatuhkan hukuman berdasarkan hanya copy paste dari berita acara polisi. Ya, artinya belum diajukan ya untuk PK itu ya Bang Farhad ya? Baru mendapat kuasa dan diantaranya yang jika Mbak perlu bukti adalah artinya kehilapan hakim juga, kekeliruan juga ada di tingkat pengadilan negeri maupun banding maupun kasasi terhadap vonis Saka ini. Nah, kemudian pernyataan dengan Bapak Dirkrim yang menyatakan bahwa 2 DPO itu fiktif, berarti saksi-saksi yang membuat hakim yakin pada saat persidangan itu adalah fiktif juga, kira-kira seperti itu. Oke, ini kan belum diajukan ya. Apakah memang ada novum baru atau bukti-bukti baru yang dimiliki oleh kuasa hukum Saka Tatal, Bang Farhad? Untuk sementara di samping bukti-bukti dan saksi-saksi, kami menilai peradilan atau persidangan Saka ini tidak sempurna. Karena walaupun Saka telah menjalani hukuman 3 tahun 8 bulan dan tidak ada kerugian lainnya, dia tetap akan mengembalikan atau memulihkan nama baiknya melalui upaya peninjauan kembali tanpa kita berkuar-kuar, tapi melalui prosedur yang memang diatur oleh KUHAP seperti itu. Oke, baik, kita menuju ke Pak Ito. Pak Ito, apakah dalam proses pengajuan PK meskipun ini belum diajukan ya, kalau tadi Bang Farhad menyampaikan ya, apakah perlu
mengumpulkan novum baru atau bukti-bukti baru? Karena kan kasus sudah cukup lama. Ya, baik, Mbak Ina. Sekarang kita perlu ingat ya, tadi sudah sampaikan oleh sahabat saya, Mas Farhad, bahwa Saka ini kan bukan bebas demi hukum ya, tapi dia telah menjalani hukuman sesuai dengan vonis hakim. Terus kita pegang dulu. Kemudian di sini kan disebutkan bahwa kalau DPO itu dinyatakan fiktif, berarti Saka juga tidak terkait. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah Saka di dalam persidangan itu mengatakan mengenal dengan 2 DPO itu? Karena setahu saya yang bersangkutan tidak mengatakan mengenal. Kemudian yang ketiga, Mbak, bahwa saat ini kan berbagai media ini Saka menyampaikan hal-hal yang tentunya memiliki konsekuensi hukum. Ya, apabila tidak bisa dikuatkan, dibuktikan dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka yang bersangkutan bisa dikenakan Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 ataupun pencemaran nama baik pasal 310 ayat 1 KUHP. Sehingga di sini kita perlu menunggu dulu kalau memang nanti betul dari PK-nya itu yang bersangkutan diterima oleh Mahkamah Agung, tentunya ini semua gugur. Kemudian saya dengar yang bersangkutan tidak datang ya dipanggil. Ini kan ada pasal 159 ayat 1 KUHP bahwa setiap saksi itu wajib hadir. Ya, kalau tidak maka tentu dalam manajemen penyidikan akan ada upaya paksa, yaitu membawa yang bersangkutan ke Jakarta ya. Ini pun juga ada pasal yang dikenakan apabila tidak hadir, pasal 224 KUHP. Okay. Jadi saya kira apa yang disampaikan Pak Farhad itu adalah hak daripada tersangka dan kita harus menghormati. Saya tidak mengatakan Saka itu bersalah atau tidak, itu bukan kapasitas saya, dan juga tidak menilai apakah hakim itu benar atau tidak memutuskannya. Demikian, Mbak. Pak Ito, tapi begini Pak, yang dibutuhkan itu sebetulnya apa untuk pengajuannya ya? Kalau untuk nanti apakah diterima atau tidak itu kan proses lain selanjutnya. Tapi untuk mengajukan PK ini apakah kemudian perlu novum baru, bukti-bukti baru? Karena kan ini kasusnya sudah cukup lama, Pak Ito. Ya, ini perlu kan, yang bersangkutan sudah menjalani hukuman, Mbak. Jadi di sini yang disampaikan oleh Pak Farhad, ini harus bisa dibuktikan apakah keputusan hakim itu cacat atau tidak. Kalau memang cacat, tentunya harus ada rehabilitasi kalau diterima. Dan tentunya ini akan berpengaruh kepada terpidana yang lainnya, karena kan mereka bersama-sama ya untuk dikenakan ininya. Saya kira itu yang harus ada novumnya ya. Nah, kita tunggu saja, pasti novum itu kan Pak Mas Farhad dengan teman-teman itu sudah menyiapkan, dan tentu proses PK ini akan menentukan apakah Saka nanti bisa kena ya, yang tadi saya sampaikan. Konsekuensinya menyebarkan berita bohong ya, ataupun membuat pencemaran nama baik melalui media. Nah, ini tentunya juga dari pihak penyidik pun pasti akan mempertimbangkan hal ini. Demikian, Mbak. Iya, jadi perlu ada novum baru atau bukti baru. Nanti kita akan tanyakan ya, bukti baru apa yang dimiliki oleh tim kuasa hukum dari Saka Tatal. Usai jeda, kami kembali hadir untuk Anda.